Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan berpuasa wajib di bulan Ramadan ini, dan kita telah melampaui 25 hari dan kita berada pada penghujung 10 terakhir bulan Ramadan, di mana 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah intisari daripada bulan Ramadan. Dikarenakan di 10 terakhir ini ada itqun minan nar, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu pembebasan daripada api neraka. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah panutan kita, apabila telah memasuki 10 terakhir, maka Rasulullah SAW lebih serius menghadapi 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'azarah, mengencangkan tali sarungnya. Wa aiqadha ahla, beliau mengajak keluarganya, membangunkan keluarganya. Istrinya diajak, anaknya diajak untuk bersama-sama iktikaf di dalam masjid. Naharahu wa lailahu, siang dan malamnya Rasulullah SAW di 10 malam terakhir bulan Ramadan i'tikaf di masjid. Wa ahyaya lailahu, di setiap malamnya Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Selain daripada 10 malam terakhir ini, Rasulullah SAW nama wa aigat, tidur di pertengahan malam terakhir bangun. Tapi ketika memasuki bagian sesi terakhir 10 terakhir bulan Ramadan, sama sekali baginda Nabi Muhammad SAW tidak tidur, akan tetapi menghidupkan malamnya dengan ibadah, menghidupkan malamnya dengan salat, menghidupkan malamnya dengan tilawatul Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW memakai wangi-wangian ketika i'tikaf, ketika menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memakai wangi-wangian, sedangkan tubuh jasad Nabi Muhammad SAW itu adalah sumber wangi-wangian. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW di dalam memuliakan 10 terakhir bulan Ramadan, wabil khususnya malamnya, beliau lebih husukkan di dalam ibadah, beliau memakai wangi-wangian. Sehingga ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW menambah kewangian tubuhnya dengan wewangian yang lainnya. Hadirin pemirsa rahimakumullah, tidaklah bukan Rasulullah SAW menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar, yang mana diriwayatkan di dalam Al-Quran bahwasanya malam Lailatul Qadar itu sebanding ibadah di malam hari itu, di malam Lailatul Qadar sebanding dengan ibadah 1000 bulan. Dan kebanyakannya malam Lailatul Qadar itu terjadi di separuh terakhir Ramadan, dan seringnya terjadi di bagian 10 terakhir Ramadan. Dan lebih sering terjadi malam Lailatul Qadar itu terjadi
di malam-malam ganjil seperti malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan lebih sering terjadi malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27 atau malam 29. Sehingga ulama merumuskan malam Lailatul Qadar itu sering terjadi di malam 27 Ramadan, di malam 27. Rumusannya diambil daripada surat Al-Qadar, di mana di dalam surat Al-Qadar kalimat atau kata Lailatul Qadar itu terulang 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, yang pertama. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri, 3 kali sebutan. Kalikan 3 kalimat Lailatul Qadar itu ada 3 di dalam surat Al-Qadar, maka 7 tambah 3 jumlahnya adalah 27. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan betul-betul merasakan ketenangan hati di siang harinya, di pagi harinya. Dia akan merasakan senang dan gembira. Maka sudah sangat pasti muslim atau muslimah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu apabila menghidupkan setiap malam daripada malam Lailatul Qadar. Dari malam pertama bulan Ramadan sampai malam terakhir bulan Ramadan, setiap malamnya dia hidupkan. Maka sudah pasti dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Sampai dikatakan, kalau seandainya ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, apabila sudah tiba malam Lailatul Qadar, maka terjatuhlah talak untukmu. Maka kapan perempuan itu menjadi tertalak? Dikatakan oleh ulama, istrinya akan tertalak di malam terakhir Ramadan. Karena kalau dia sudah melampaui dari awal malam Ramadan sampai akhir Ramadan, sudah bisa dipastikan di antara malam-malam itu ada malam Lailatul Qadar. Cuman karena sifatnya rahasia, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti malam Lailatul itu ada setiap malam Ramadan, akan tetapi dia tidak tertalak kecuali dengan melewati semua malam Ramadan, sehingga perempuan itu menjadi tertalak. Sewaktu-waktu Rasulullah SAW di dalam Mi'rajnya, Rasulullah SAW dipertemukan dengan para nabi, rasul serta dengan umat-umatnya. Rasulullah SAW menjumpai sujud. Kan Rasulullah SAW di malam itu berjumpa dengan diikuti oleh jutaan umat. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu malam, yang mana malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yang lebih mulia daripada 1000 malam. Yang lebih mulia hadirin rahimakumullah, agar kita betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar ini,
maka kita gunakan. Dan saya mengingari makanan pokok kita yang afdalnya adalah beras, kita keluarkan dan kita berikan hanya kepada fakir dan miskin. Karena kebanyakan daripada ulama itu hukumnya adalah jawaz, boleh saja zakat fitrah itu dikeluarkan dengan memasukinya bulan Ramadan. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya zakat fitrah boleh ketika sudah masuk awal bulan Ramadan. Ini di mazhab Syafi'iyah. Di mazhab Hanafiyah tidak membolehkan zakat fitrah itu dikeluarkan kecuali 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ini menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga hukumnya adalah makruh, yaitu dengan mengeluarkan, memberikan zakat fitrah kepada yang berhak menerimanya setelah selesainya sholat Id. Hukumnya adalah makruh. Yang keempat hukumnya adalah wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada orang yang mendapatkan bagian daripada Ramadan dan mendapatkan bagian daripada Id. Seperti ada seseorang yang mendapatkan Ramadan dan mendapatkan bagian daripada malam Id dan dia meninggal di malam Lebaran, maka dia termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya dan kepada ahlu warisnya mengambilkan daripada harta warisnya zakat fitrah yang diberikan kepada fuqara dan masakin. Yang terakhir adalah haram apabila dikeluarkan zakat fitrahnya itu setelah hari Lebaran, yaitu hari kedua Lebaran. Kemudian yang haram itu ialah ketika menunda mengeluarkan zakat fitrah sampai menjelanginya maghrib di hari Lebaran. Ketika memasuki maghrib di hari Lebarannya, maka sudah hukumnya haram dia di dalam mengeluarkannya. Selain dia wajib tetap mengeluarkan zakat fitrahnya, akan tapi dia berdosa telah mengakhirkan zakat fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, qad aflaha man tazakkah, telah beruntung orang yang mengeluarkan zakatnya, yang mensucikan jiwanya. Wa dzakarasma rabbih, dan bertakbir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di malam dan di pagi harinya. Fasalla, kemudian dia melaksanakan salat Id, dan mudah-mudahan nanti kita menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, yang suci, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, biqalbin salim, dengan roh yang mutmainnah. Sekian apa yang Al-Faqir bisa sampaikan, kurang lebihnya Al-Faqir mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ahsanat thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.